وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك قول النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ومن هؤلاء يرفع. اللهم انفعنا بما علمتنا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ibadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilawata 'ala al-huda wa du'a 'ala al-khair. Wa salli 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain al-anfar. Faslun fi sunanis salat. Pasal yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sesungguhnya definisi daripada sunnah itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Yani yang dimaksud dengan definisi sunnah itu adalah secara syarak apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Maka di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah sebelum sholat, ada yang namanya sunnah ketika sholat, ada yang namanya sunnah setelah sholat. Maka sebelum kita melaksanakan sholat, masuk kepada inti daripada sholat itu, maka kita dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah ini jangan kita anggap untuk memperberat. Ya, tidak lain dan tidak bukan sunnah itu adalah untuk mempermudah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, bagaimana ketika kita memposisikan diri kita berdiri yang benar ketika akan melaksanakan sholat. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah. Apa yang dimaksud dengan merapatkan sholat, apa yang dimaksud dengan mensejajarkan bahu dengan bahu dan merapatkan kaki dengan kaki, yang sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya semua itu tidak hanya difahami dengan bahasa mengikuti keterangan daripada para ulama yang mereka itu jauh lebih mengerti peribahasa, keadaan bahasa, uslub kalimat atau gaya bahasa yang keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang berasal daripada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barangkali ada yang keliru, yang salah paham dengan merapatkan, sehingga apa yang terjadi? Diartikan merapat itu seakan-akan menempel kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Maka terjadilah dalam keadaan sholat itu sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini sebab apa? Sebab keliru, salah di dalam memahami sebuah teks atau lafaz. Nah, di antara sunnah-sunnah yang lain adalah apa? Di antaranya yaitu at-talaffuz biniyah, melafazkan niat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat? Baik.
Dalam hal ini tentu kita tidak menemukan riwayat Nabi itu pernah melafazkannya. Itu yang harus kita garis bawahi. Tetapi apakah yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu dilarang? Nah, ya, yang tidak dikerjakan Nabi itu tidak serta-merta dilarang. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ada sesuatu yang mudah bagi Nabi untuk dikerjakan, namun belum menjadi kemudahan bagi kita sebagai umatnya. Ya, salah satu contohnya adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menggunakan kayu siwak di setiap keadaan. Lantas kita sebagai umatnya, apakah setiap keadaan kita itu memakai siwak? Tidak. Ada saat kita memakai siwak, ada saat kita itu tidak memakai kayu siwak. Di saat kita bangun tidur, kita lebih memilih mana? Kayu siwak atau sikat gigi? Sikat gigi. Di saat kita setelah makan, ya, setelah itu kita mau istirahat, apakah kita memilih memakai siwak atau sikat gigi? Sikat gigi. Ya, ini menunjukkan tidak segala sesuatu yang tak dikerjakan oleh Nabi itu lantas dilarang. Melafazkannya memang tidak dikerjakan oleh Nabi, atau barangkali juga tidak dikerjakan oleh sahabat. Tidak kita temukan riwayat Nabi itu sebelum sholat melafazkan niat. Nabi itu sebelum beribadah melafazkan niat, tidak kita temukan. Akan tetapi melafazkan niat ini kita temukan, yaitu dari sekian pendapat ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah pendapat Imam Nawawi. Ya, pendapat Imam Nawawi, Muhyiddin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang diberi gelar sebagai seorang muhyiddin, ya, yaitu keberadaannya menjadikan agama itu hidup. Dengan ilmunya menghidupkan agama, menyinari agama. Imam Nawawi inilah yang mencetuskan, yang menggagas bahwasanya melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Baik, kalau sudah sunnah berarti disandarkan kepada Nabi, betul tidak? Sementara melafazkan niat ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Apakah boleh seorang Imam Nawawi mengeluarkan pendapat yang menyandarkan sesuatu kepada Nabi, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Nah, jawabannya adalah bahwasanya, ingat, sunnah itu di setiap disiplin ilmu memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Menurut ahli hadis, sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Menurut ahli akidah, sunnah itu berbeda. Menurut ahli fikih, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, dan tidak harus disandarkan kepada Nabi. Karena ada yang disebut dengan sunnah para sahabat. Betul tidak? Ada yang disebut dengan sunnah para sahabat. Sehingga ada sahabat yang mengerjakan sesuatu yang tak dikerjakan oleh Nabi. Lantas apakah sahabat akan kita katakan, akan kita nilai bahwasanya sahabat ini telah menyimpang daripada Nabi? Tidak. Selama di dalamnya ada kebaikan, ya, kemudian didukung dengan nas-nas syarak, baik secara umum maupun secara khusus, maka itu diperbolehkan, termasuk di dalam melafazkan niat. Pertanyaannya, melafazkan niat ini mempersulit atau mempermudah? Tujuan kita melafazkan niat ini untuk mempersulit atau mempermudah? Mempermudah. Ya, mempermudah apa? Mempermudah terhadap apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita niatkan.
Terus itu sebab tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Ya, rasa bimbang, rasa kurang, rasa khawatir. Ya, walaupun selesai mengerjakan pekerjaan, tapi dalam dirinya itu pasti ada rasa kekhawatiran. Ya. Makanya kekhawatiran ini ada saat diperlukan, ada saat tidak. Ya. Kita tidak memerlukan kekhawatiran di saat kita itu akan melaksanakan ibadah. Tapi ketika selesai melaksanakan ibadah, ada rasa kekhawatiran di dalam diri kita. Apa? Bukan masalah sah atau tidak, tetapi apakah diterima oleh Allah atau tidak. Ya, kekhawatiran yang dalam hal ini dianjurkan supaya apa? Supaya kita itu tidak terlampau pede dengan amal yang kita kerjakan. Karena ada orang yang terlampau pede dengan amal yang dia kerjakan. Dia yakin amal yang dia kerjakan diterima oleh Allah. Tapi ya, waliyadu billahi min dzalik, ya, pada saat dia itu berharap amalnya itu ya diberikan oleh Allah balasan berupa pahala, ternyata amalnya itu tidak diterima. Ini yang tidak diperbolehkan, ya, terlampau pede dengan apa yang telah dikerjakan. Makanya kita itu dianjurkan untuk memiliki rasa apa? Musyawarah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kalian dan jadilah orang yang sabar. Kemudian milikilah rasa atau sifat untuk mengawasi setiap amal yang kalian kerjakan. Ini kalau misalkan kita bekerja, itu pasti ada yang namanya audit, betul tak? Ada yang namanya seleksi. Semua yang kita kerjakan itu diaudit, diseleksi, ya kan? Begitu juga dengan amal. Amal yang kita kerjakan itu harus kita audit, harus kita seleksi, ya, supaya kita dapat memilah mana amal itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi, mana yang tidak sesuai. Karena amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali melalui dua hal. Yang pertama, ya, harus ikhlas. Yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khurujan min khilaf man awjabahu fi kulli ibadatin laha niyyah wa in shadda qiyasan 'ala al-hajj. Dan sesungguhnya anjuran untuk berniat ini, ya, kata beliau bahwasanya khurujan min khilaf min awjabi man awjabahu fi kulli ibadatin laha niyyatun. Keluar daripada perselisihan. Ada yang mengatakan setiap ibadah itu wajib niat. Ada yang mengatakan tidak. Ya. Ada yang mengatakan setiap ibadah itu wajib niat. Ada yang mengatakan tidak. Tidak di sini artinya bukan tidak sama sekali. Tapi yang dimaksud tidak di sini artinya tidak mesti niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Bisa saja niat terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan pekerjaan. Seperti apa? Seperti puasa. Puasa itu niat dulu atau puasa dulu? Niat dulu. Makanya niat puasa itu boleh setelah masuknya waktu maghrib. Tidak mesti nunggu masuknya waktu sahur. Ya. Tidak mesti nunggu masuknya waktu sahur. Andaikan orang itu berniat di waktu maghrib, kemudian dia ketika menyantap sahur tidak berniat, ya, maka puasanya dianggap sah. Tapi kalau misalkan dia tidak berniat sama sekali, walaupun dia santap sahur, namun tidak berniat sama sekali sampai terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, maka puasanya tidak sah. Nanti tidak kira-kira paham? Yang menjadi rukun di sini niat atau sahur? Niat atau sahur? Niat. Yang menjadi rukun ini di sini adalah niat, bukan sahurnya. Nah, itu puasa. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, maka kita telah diwajibkan untuk berniat di tempat tertentu, betul tidak? Yaitu ketika berada di miqat. Miqat itu, ya, adalah tempat di
di mana kita itu mengambil jadi niat dari rumah, berangkat dari rumah, ya itu tidak sah. Niatnya itu harus ketika kita berada di miqat. Miqat itu tempat ngambil niat. Ketika mengambil niat, kita sudah berpakaian ihram. Tidak boleh kita niat sementara kita masih pakai batik. Ya, tidak boleh kita niat sementara kita masih pakai seragam. Tidak boleh. Kita memastikan diri kita ini sudah berpakaian ihram, ya, baru kemudian kita boleh mengambil niat. Artinya di situ menunjukkan bahwasanya ya pekerjaan tidak dibarengi dengan niat. Bisa saja niat terlebih dahulu baru kemudian pekerjaan. Bisa saja pekerjaan terlebih dahulu baru kemudian diikuti dengan niat. Yang ketiga adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu tidak wajib pakai niat. Mandikan jenazah itu sudah termasuk bagian daripada fardu kifayah. Jelas ya? Jadi tidak semua ya pekerjaan harus dibarengi dengan niat, kecuali sholat dengan jenis-jenisnya. Yang kedua adalah ketika mengeluarkan zakat dan yang sebagainya. Wastishabiha dzikran bi dhammi awwalihi bi qalbihi ila faraghiha li'annahu mu'ayyanun 'ala al-hudur wa ab'ad 'anil waswas wasyak. Amma istishabiha hukman bi an la ya'ti bima yunafiha min nahwi qat'in fawajibin fi jami'iha. Istishab yaitu membarengi antara pekerjaan dengan niat. Ya, artinya membarengi, membersamai, menggandeng antara pekerjaan dengan niat. Kalau tadi kita membahas masalah melafazkan niat, ya, kapan kita melafazkan niat? Melafazkan niat itu tempatnya ketika sebelum mengangkat kedua tangan. Ingat, melafazkan niat itu ketika sebelum mengangkat kedua tangan. Tapi kalau kita mengangkat kedua tangan sambil melafazkan niat, ini salah. Bukan tempatnya. Karena ketika kita mengangkat kedua tangan, itu adalah keadaan di saat kita itu membaca takbiratul ihram. Di saat kita membaca takbiratul ihram, itu tempatnya. Tapi kalau melafazkan niat sebelum kita itu mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram. Niat usalli fardhu zuhri, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya'i, usalli fardhu jum'ati. Ya, jelas ya? Nah, itu semua ya dikerjakan sebelum kita itu takbiratul ihram. Kalau misalkan tidak mengangkat kedua tangan, bagaimana? Sama. Walaupun kita tidak mengangkat kedua tangan, karena mengangkat kedua tangan ini menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Menurut mazhab Malik tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan, walaupun mengangkat kedua tangan dianggap tidak sunnah. Ya, menurut mazhab Malik, ya. Syafi'i, Hanafi, Hambali, ya, menghukumi mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan bagi mazhab Malik tidak mengangkat kedua tangan, lalu kapan melafazkan niat? Sama, sebelum mengucapkan takbiratul ihram. Ya, dia melafazkan niat sebelum mengucapkan takbiratul ihram. Tapi kalau dia mengucapkan takbiratul ihram dulu, baru melafazkan niat, maka salah. Ya, maka salah, terbalik. Semestinya dia itu melafazkan niat terlebih dahulu, baru kemudian dia itu melafazkan takbiratul ihram. Shalli fardhu maghribi 3 raka'atin ajaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, baru kemudian dia mengucapkan takbir. Itu kan tanda angkat dan angkat tangan. Itu bagi mazhab Malik. Adapun mazhab kita Syafi'i
yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbiratul ihram. Di saat itu tidak melafazkan niat, karena melafazkan niat sudah sebelum takbiratul ihram. Tapi dalam hal mengangkat kedua tangan itu ada 3 keadaan yang kita kerjakan. Pertama apa? Pertama mengangkat kedua tangan. Yang kedua adalah apa? Mengucapkan takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berniat di dalam hati. Paham ya? Ini adalah merupakan gerakan sholat yang mencakup 3 rukun sekaligus. Ya, yang mencakup 3 rukun sekaligus. Bahkan dikatakan 4 rukun termasuk berdiri. Dan ini keadaan yang paling banyak rukunnya daripada keadaan-keadaan yang lain. Kalau misalkan baca Fatihah dengan berdiri, kemudian ruku gerakan, bacaannya itu tidak wajib, tidak gerakan, sujud gerakan, duduk di antara 2 sujud gerakan. Tapi ketika kita memulai sholat, Allah, di situ ada 4 rukun. Pertama berdiri, hukumnya wajib. Yang kedua membaca takbiratul ihram, hukumnya wajib. Atau tidak? Yang ketiga adalah apa? Berniat di dalam hati, hukumnya wajib. Dan yang keempat setelah itu membaca suratul Fatihah, hukumnya juga wajib. Paham ya? Amma istishhab al-hukman wa raf'ul yadayn wal mutaji'an wa mura'atun ijma'an bil ahadits as-sahihah. Mengangkat kedua tangan. Nah, berikutnya adalah mengangkat kedua tangan ketika kita itu membaca takbiratul ihram. Ya. Mengangkat kedua tangan ketika membaca takbiratul ihram itu hukumnya sunnah walau mutaji'an, walaupun kita sholat dalam keadaan berbaring. Walaupun kita sholat dalam keadaan berbaring, entah itu berbaring samping atau itu dengan cara terlentang, ya, itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi andaikan ya kita barangkali diuji oleh Allah ya, dalam keadaan sakit, kemudian tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri dan duduk, kita sholat dalam keadaan berbaring atau terlentang, maka kita tetap dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan guna membaca takbiratul ihram supaya mendapat pahala sunnah. Ustaz, kenapa harus mengangkat kedua tangan? Supaya dapat tambahan pahala. Itu saja. Sekiranya mengangkat kedua tangan ini tidak memberatkan. Memberatkan tidak mengangkat kedua tangan? Tidak. Kecuali memang tangannya itu sakit. Ya, seperti tangannya itu diperban, ya tidak bisa digerakkan, diikat dan lain sebagainya. Atau barangkali naudzubillah tangannya itu terjadi insiden, tidak bisa digerakkan sama sekali, tidak usah dipaksa karena ini hukumnya sunnah. Ya, tapi apabila tidak ada halangan, maka hukumnya sunnah. Ya, kalau tidak ada halangan, maka hukumnya sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Wa mura'atan, begitu juga termasuk untuk kalangan wanita. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan, tapi mengangkat kedua tangan bagi wanita tidak disamakan dengan laki-laki. Karena wanita ketika mengangkat kedua tangan itu berpotensi nampak aurat di bagian lengannya. Ya, apabila nampak walaupun tanpa diketahui oleh wanita itu sendiri, maka tetap sholatnya dihukumi batal. Kalau laki-laki tidak masalah, karena auratnya laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ijma'an lil ahadits as-sahihah. Qala Syarqawi wa sunnah tahsul bi ayyi raf'in. Al-Imam Syarqawi mengatakan bahwasanya kesunahan mengangkat kedua tangan didapatkan dengan mengangkat kedua tangan dalam gerakan apapun.
Jadi mengangkat kedua tangan ini patokan. Ingat, patokan mengangkat kedua tangan ini tidak hanya dianggap benar dengan satu sudut pandangan. Kenapa? Karena Imam Syaf'i mengatakan bahwasanya mengangkat tangan dalam keadaan apapun kita sudah dapat sunnahnya. Walaupun mengangkat kedua tangan ini tidak setinggi-tingginya, ya tetap kita mendapatkan kesunahannya. Mau rendah seperti ini, mau sejajar dengan bahu, mau sejajar dengan telinga, asalkan jangan di atas kepala. Ya, apa dikira orang angkat tangan karena mau ditangkap polisi, ya nyerah, ya kan? Ngangkat tangan itu bi'ayi raf'in tahsul sunnah. Ya, bagaimanapun keadaan mengangkat kedua tangan tetap mendapatkan pahala. Rendah boleh, sejajar dengan dada boleh, ya, sejajar dengan bahu boleh, sejajar dengan telinga juga boleh, tidak masalah. Bahkan lebih rendah daripada itu tidak masalah, sesuai dengan keadaan kita. Jadi kita tidak bisa, ya, mengklaim bahwasanya satu-satunya mengangkat kedua tangan dengan cara yang benar, yaitu mensejajarkan kedua tangan dengan bahu. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena terdapat begitu banyak riwayat yang semuanya itu sahih, yang menjelaskan tentang keadaan Nabi ketika sholat mengangkat kedua tangan. Kadang-kadang sahabat melihat Nabi mengangkat kedua Wasallam tidak mengerjakannya dengan satu keadaan. Ya. Jadi kita tidak boleh mengklaim satu-satunya keadaan mengangkat tangan yang sunnah itu seperti ini, tidak boleh. Ya, bagaimanapun keadaan orang ketika melaksanakan sholat mengangkat kedua tangan dari rendah sampai setinggi apapun, ya, itu maka tetap mendapatkan pahala sunnah asal tidak melampaui batas. Wal akmal, tapi di antara semua riwayat itu yang paling mendekati dengan kesempurnaan sunnah apa? Ayat dulu awalan ila mawqi'i sujudihi. Ya, yaitu kita ketika sebelum mengangkat kedua tangan hendaknya pandangan kita itu tertatap kepada tempat sujud. Ya, kalau misalkan kita sudah berada di shaf, ya kan? Sudah berdiri dengan benar, ya. Sebelum mengangkat kedua tangan, maka pandangan kita ke tempat sujud. Bukan pandangan kita itu ke imam. Siapa imam? Ditinting kok imam. Kalau imamnya CS, mantap kali CS ini, ya kan? Kalau imam ada CS, wah nasib lah, kena saya sholat di sini. Ya, ya kan? Jadi imamnya pakai request, ya tak? Pakai selera, ya kan? Imamnya pakai selera. Nah, tidak demikian, ya bapak ibu, tidak demikian. Ya, kadang mohon maaf, bukannya bapak-bapak, ibu-ibu pun pandai intip imam itu. Ini betul tak bu? Ini kan, biasa ibu-ibu itu sebelum sholat intip minum. Ya kan? Atau habis sholat, penasaran dia habis sholat. Gitu, assalamualaikum warahmatullahi. Atau misalkan setelah sholat, ya kan? Nah, setelah sholat itu ibu-ibu, ya, habis setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah syarika lahu lahul mulku, ya, intip ya. Kenapa putus hati imam itu? Ya kan? Itu terjadi, ya. Kenapa bu? Mak benar pak imam.
Ya. Itu. Ya kan? Nah, itulah keadaan kita sholat. Ya, keadaan kita sholat. Ya, terkadang kalau kita sholat itu ya pasrah saja siapa imamnya. Ya, karena kalau mau menuruti imam sesuai dengan selera para makmum itu tidak akan bisa terwujud, betul kan? Karena para makmum memiliki selera masing-masing. Ada yang suka cepat, ada yang suka lambat, ya kan? Ada yang suka bacaannya itu keras, ada yang suka bacaannya itu pelan, ya kan? Ada yang suka berlagu, ada yang suka lurus, ya. Ada yang tak suka berlagu, sukanya lurus je. Terlalu mendayu-dayu, Pak Ustaz, ngantuk kita dengar, ya kan? Kalau mau dituruti selera makmum itu tidak akan bisa terwujud. Kita sebagai makmum diajarkan oleh Allah untuk apa? Bersabar di dalam melaksanakan ketaatan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta kepada Allah agar diberikan apa? Bis-sabri was-shalah. Kesabaran di dalam melaksanakan sholat. Ya, bisabri was-shalah. Nah, kenapa kalimat sabar dengan sholat itu dikaitkan di dalam ayat tersebut? Kenapa tidak puasa saja? Wasta'inu bis-sabri was-shiyam, wasta'inu bis-sabri waz-zakah, wasta'inu bis-sabri wal-haji wal-umrah. Kenapa Allah memakai sholat di dalam ayat tersebut? Kata para ulama, ya sesungguhnya ibadah yang kita itu dituntut untuk sabar, minimum memiliki kesabaran, maka ibadah sholat. Orang yang sabar dalam melaksanakan sholat akan sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ya, apalagi puasa yang waktunya lebih lama, betul enggak? Apalagi zakat yang berkaitan dengan harta, apalagi yang namanya haji sampai berhari-hari. Ya, kalau sholat saja tidak bisa sabar, apalagi ibadah yang lain. Ya, sholat itu ibadah yang paling simpel, yang paling ringan, yang paling mudah dan memakan waktu yang sangat singkat, betul enggak? Kalau puasa sehari dari terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari, zakat nunggu setahun, ya kan? Harta dikumpulkan atau disuruh keluarkan untuk bayar zakat. Apalagi haji berpuluh-puluh tahun nunggunya sampai jual sawah, ya kan? Sampai nabung, sampai investasi, betul tak? Meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, ya kan? Nah, beradaptasi dengan berbagai macam jenis manusia. Kalau kita tidak sabar di dalam sholat, maka kita juga tidak akan bisa sabar di dalam ibadah yang lain. Nah, sholat ini adalah merupakan ujian untuk kesabaran kita yang paling rendah. Kalau misalkan kita tidak sabar di dalam sholat, ya, maka kita juga tidak akan bisa sabar di dalam mengerjakan ibadah yang lain. Makanya Allah pakai kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Nah, memandang tempat sujud kalau berdiri itu, ya, bukan memandang tempat lain, ya, memandang tempat sujud. Wa yatruku ra'sahu qalilan, merendahkan, menundukkan kepalanya sedikit. Ya, bukan menundukkan kepala itu dagu harus tempel ke dada. Ya, bukan itu nunduk. Yang ditundukkan itu mata. Kalau misalkan kita nundukkan kepala, mata menjeling, sama enggak? Ya enggak? Apalagi campur melotot. Ya kan? Yang dimaksud nunduk itu adalah pandangannya. Ya, mata itu tertuju kepada tempat sujud. Ya. Tsumma yarfa' yadayhi ma'a ibtida' hamzah takbiratul ihram. Nah, setelah kita menundukkan pandangan ke tempat sujud, ya, maka kita memulai apa? Mengangkat kedua tangan sembari, ingat, mengangkat kedua tangan ini sembari
mengucapkan kalimat takbiratul ihram yang dimulai dengan huruf apa? Hamzah. Jadi ketika kita sudah di posisi berdiri, Allah, begitu ini sudah mulai mengangkat. Ya. Paham nggak kira-kira? Begitu Allah bersamaan. Begitu kita mengucapkan kalimat hamzah di dalam lafzul jalalah, lafaznya Allah, di saat itu juga tangan kita mulai mengangkat atau bergerak. Bukan Allah baru mengangkat kedua tangan. Ingat ya, ini bukan perkara wajib, ini perkara sunnah. Ini tidak membatalkan sholat, hanya untuk kesempurnaan sholat. Jadi jangan diperuncing, ini hanya sunnah. Kalaupun ada orang yang barangkali belum bisa seperti ini, maka kita bisa berikan nasihat. Ya, tapi ingat ini hanya perkara sunnah. Tidak boleh kita bilang betul itu tak sah sholat itu, tidak boleh. Ya, ini berkaitan dengan perkara sunnah. Begitu kita memulai mengucapkan kalimat Allahu Akbar, di situ juga tangan kita itu mulai bergerak. Allah, seperti itu. Ai kullu minhuma maksyufatan di qarahati satrihima ila li'udrin. Oke, belum selesai ya, akhirnya itu ya belum selesai. Kita bahas dulu keadaan tangan. Ya, kita bahas keadaan tangan. Apa? Yaitu antakuna kaffuhu kullu minhuma maksyufatan. Kedua tangan ini harus terbuka, bukan tertutup. Ketika mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram, tangan ini terbuka. Terbuka tangan itu seperti ini, bukan tertutup. Tertutup itu seperti membalikkan tangan seperti ini. Ada orang takbir seperti ini kan? Ada kan? Ada. Orang takbir seperti ini. Kayak azan dia. Ya, bukan. Yang dimaksud adalah bahwasanya telapak tangan ini keadaannya terbuka. Ya. Terbuka dari apa? Pertama, terbuka dari keadaan tangan. Ini kan keadaan tangan. Atau yang kedua, terbuka dari sesuatu yang menghalangi terbukanya telapak tangan, seperti bajunya kepanjangan misalkan ini. Betul enggak? Ini harus terbuka. Nah, benar kan? Ini berkaitan dengan sunnah saja ya. Ya kan? Terbuka, bagaimana? Ya harus seperti ini. Tidak boleh tertutup. Tidak boleh di sini bukan batal. Tidak boleh tertutup dengan sesuatu apapun. Ini berlaku bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu hukumnya tidak harus. Perempuan tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai terbuka telapak tangannya dan kemudian terlihat. Kalau terbuka telapak tangan tidak usah, tapi masalahnya terlihat ini pergelangan, karena pergelangan itu aurat. Jadi mengangkat kedua tangan bagi perempuan tidak dianjurkan, hanya sekedarnya saja. Tidak mesti dia mengangkat tinggi-tinggi sama dengan laki-laki. Dia mengangkat begini pun sah. Ya, sejajar dengan perut, sejajar dengan dada, sejajar dengan pinggul, itu sudah mendapatkan kesunnah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i di ayyi raf'in tahsul sunnah. Bagaimanapun keadaan dia mengangkat kedua tangan, dia mendapatkan pahala sunnah. Paham ya? Itu. Biqara'ati satrihima ila li'udrin. Menutup kedua tangan itu hukumnya makruh. Ya, menutup kedua tangan itu hukumnya makruh. Ya, illa li'udrin, kecuali bagi orang yang sedang dalam keadaan uzur. Ya, seperti dia ada penyakit kulit atau barangkali dia alergi, ya kan? Tidak bisa dilepas sarung tangan atau sesuatu yang melapisi tangannya. Hukumnya makruh.
wa yadhhar annahu minhu sitrul mar'a kaffaiha khawfan min yudhhira syai'un mimma yajibu satruhu min yadayha. Ya, di luar daripada itu adalah bahwasanya menutup tangan bagi perempuan, menutup kedua telapak tangan bagi perempuan dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan bisa menimbulkan sesuatu yang menjadikan tangannya itu terbuka, maka itu dianjurkan. Khususnya bagi perempuan ini kan, nah, bagi perempuan ya menutup tangan, khawatir akan menimbulkan sesuatu yang dapat membuka aurat di bagian tangan, maka itu dianjurkan. Sima inda raf'ihima fi nahwi ruku'. Ya, termasuk diantaranya apalagi dalam keadaan mengangkat kedua tangan ketika ingin melaksanakan ruku'. Wa kaunuha mutawajjiha bi batniha ila al-ka'bah aw badriha wa mufarrijatul asabi' tafrijan wasatan liyakunu kullu 'adwin istiqlal bil ibadah. Baik. Kedua tangan ini menghadap kiblat. Ya. Kalau misalkan kita katakan bagaimana cara tangan ini menghadap kiblat? Nah, coba saya minta pendapat Bapak Ibu. Yang benar mana? Kalau tangan ini menghadap kiblat begini atau begini? Begini kan? Menghadapkan, ini namanya perut. Ya, perut bagian tangan atau disebut dengan telapak tangan. Menghadapkan ke kiblat. Kalau misalkan kita takbir ini begini, berarti menghadapkan telapak tangan itu ke arah wajah, kepala. Betul enggak? Tapi tidak ada kan yang begini kan? Kalau begini ini namanya sponsor henna. Ya kan? Sponsor pacar. Ya. Nah, yang ada seperti ini, ya. Seperti ini yang ada, dan yang begini ada juga ada. Tapi yang begini ini kita tidak tahu sumbernya dari mana. Wallahu a'lam. Ya kan? Saya pernah lihat tidak sedikit memang orang tampil teror begini. Tidak tahu dapat dapat referensi dari mana. Tapi yang kita baca selama ini, yang kita ketahui, ya mohon maaf, bahwasanya mengangkat kedua tangan itu menghadapkan ya telapak tangan ini ke arah kiblat. Jelas ya? Nah, itu. Kemudian keadaannya bagaimana? Keadaannya wa mufarrijatul asabi. Jari-jari ini tidak rapat juga tidak renggang. Ya, jari-jari ini tidak rapat seperti ini. Tidak juga renggang seperti ini. Ya, antara rapat dengan renggang seperti ini. Paham ya? Seperti ini. Tafrijal wasatan yakunu kullu 'adwin istiqlal bil ibadah. Kenapa kedua tangan ini diangkat seperti ini? Menunjukkan bahwasanya kedua tangan kita ini siap untuk menerima atau menjalankan ibadah kepada Allah. Itu makna daripada mengangkat kedua tangan ketika melafazkan takbiratul ihram. Atrafuha naqil qibal yahsul ma'adatu atraf as-sabi' la a'la udhunain. Sehingga ketika mengangkat kedua tangan, ya, muhadatu atraful asabi' la a'la udhunain, mensejajarkan, ya, mensejajarkan ujung jari ini, atraful asabi', ujung jari ini disejajarkan dengan telinga. Ya, disejajarkan dengan telinga. Ingat, ini konteks bagi yang barangkali mudah untuk melakukan. Tapi bagi yang sulit, ya, maka hendaknya menjaga aurat khususnya perempuan itu jauh lebih utama daripada harus melaksanakan sunnah. Karena menutup aurat, menjaga aurat itu perkara wajib. Ketimbang yang melakukan sunnah sampai mengabaikan untuk tidak menutup aurat. Nah, sejajar dengan tadi la a'la udhunain, bukan di atas telinga seperti ini. Ini kan di atas telinga kan? Ini kan di atas telinga nih. Nah, kalau kita gini kan di atas telinga nih. Ya tidak, tapi sejajar dengan tadi, sejajar dengan ini. Wa yakuna raf'uhu muhadiyan bi ibhami, dan hendaknya mengangkat kedua tangan itu, ya, yaitu ya bi ru'usihima syahmatai udhunain. Ibham ini jempol.
Jempol. Jempol ini sejajar dengan ini apa namanya? Cupingnya. Ini namanya apa? Bagian bawah kuping ini yang biasa buat dititik. Jempol ini sejajar dengan ini bagian bawah ini yang biasa dipakai orang buat gilas. Apa namanya? Ya pokoknya inilah. Ya kan? Tapi kalau ini dibilang titik banyak, kalau orang titik di atas. Ya kan? Nah, pokoknya ini yang paling bawah. Bagian bawah telinga ini sejajar dengan jempol. Ya, sejajar dengan jempol. Jadi jempol ini tidak berada di atas. Ya, tapi berada di bawah seperti ini. Paham ya? Wa bi ru'usi baqiyatul asabi' a'la udhunain wa bi kaffayhi mankibain wa hadhihi al-kafiyah jam'u biha asy-Syafi'i baina riwayat al-mukhtalifah fi dzalik. Yang tadi itu dipraktekkan itu adalah ijtihadnya Imam Syafi'i dari beberapa sumber riwayat yang dikumpulkan oleh beliau. Jadi Imam Syafi'i mengumpulkan beberapa riwayat tentang mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram. Nah, dikumpulkan beberapa riwayat. Setelah dikumpulkan beberapa riwayat, maka Imam Syafi'i menyimpulkan sunnah mengangkat kedua tangan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan tangan itu terbuka menghadap kiblat, tidak lenggam, tidak rapat. Kemudian jempol sejajar dengan ujung telinga dan ujung jari tidak berada di atas telinga, tidak berada di atas telinga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu pemirsa di rumah, terima kasih sudah hadir bersama kami. Menjelang sholat isya ini kami off dulu untuk melakukan live. Semoga live ini bermanfaat dan berguna barokah bagi kehidupan kita. Bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.